Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan materi kita. Masih semangat ya. Pada materi kali ini kita akan mempelajari bagaimana menentukan suku tertentu dan rumus dari barisan bilangan. Baik anak-anak, sebelum kita menentukan suku tertentu, coba lihat contoh ini ya, menerapkan apa yang kemarin kita lakukan pada masalah pita berwarna. Saya kenalkan dulu, ini 3 pangkat 3 itu sama dengan 27 ya, 27. Kalau kita lihat angka satuannya itu, ini maksudnya angka satuan ya, angka satuannya itu 7. 3 pangkat 5 itu adalah 3 kali 3 sebanyak 5 kali ya, ini angka satuannya adalah 3. Nah, dari sini bagaimana kalau ada pertanyaan berapa angka satuan dari 3 pangkat 201? Apakah kita akan menghitung seperti yang di atas, 3 kali 3 kali 3 sampai 201 kali? Nah, tentu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, bagaimana caranya? Ya. Nah, perhatikan ini. Ya, ini 3 pangkat 1 sampai 3 pangkat 4. Kalau pangkat 1, angka satuannya adalah 3, ini 3. Pangkat 2, ini karena hanya satuan berarti angka satuannya 9. 3 pangkat 3 27 berarti angka satuannya adalah 7. Kalau 3 pangkat 4 angka satuannya 1. Bagaimana kalau 3 pangkat 5? 3 pangkat 5 ya. Kalau 3 pangkat 5 sampai 8, saya berikan sampai 8. 3 pangkat 5, kalau pangkatnya 5 itu angka satuannya 3. Nah, ini jadi kembali lagi ke sini 3. Setelah itu 3 pangkat 6 angka satunya 9, ini kembali ke sini. 3 pangkat 7 itu angka satuannya adalah 7 ya, sama dengan yang ini. Nah, 3 pangkat 8 angka satuannya adalah 1, kembali ke sini. Nah, kalau kita ditanya berapa 3 pangkat 9 ya, 3 pangkat 9 berapa angka satuannya tanpa perlu menghitung hasilnya, maka kita akan tahu 3 pangkat 9 itu angka satuannya ini 3971, baliknya ke 3, jadi angka satuannya nanti adalah 3. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk menentukan berapa angka satuan dari 3 pangkat 201? Nah, untuk menentukan angka satuan dari 3 pangkat 201 itu kita cukup melihat ya, pangkatnya saja ya, jadi ini pangkatnya yang kita lihat, kemudian dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena setelah 4 ya, itu kemudian berulang ya. Ini pangkat 1 ya, 1 dibagi 4 sisanya 1 ya, sisanya 1. Kalau 2 bagi 4 sisanya 2, ini sisa 1, yang ini sisa 2. Ini yang dibagi pangkatnya ya. Ini 3 bagi 4 0, sisanya 3. Sedangkan kalau pangkat 4 itu hasilnya 1, 4 bagi 4 1, sisa 0. Nah, ini juga demikian, 5 dibagi 4 hasilnya 1, sisanya 1. Ini tentu nanti sisanya 2, ini sisanya 3, ini sisanya 0. Jadi kalau dibagi 4 sisanya 0, maka angka satuannya 3. Kalau dibagi 4 sisanya 3, maka angka satuannya adalah 7. Nah, kembali ke sini ya, jadi kalau 201 dibagi 4
itu sama dengan 50. 4 kali 50 200, sisa 1. Nah, kita lihat kalau sisa 1 ya, sisa 1 mana? Ya, ini sisa 1. Berapa angka satuannya? Angka satuannya adalah 3. Nah, sehingga 3 pangkat 201 ya, itu angka satuannya adalah 3. Bagaimana, mudah kan? Nah, sekarang kita akan melanjutkan pada masalah berikutnya. Kalau diberikan barisan ya, diberikan barisan ini 2, 5, 8, 11 ya, 2, 5, 8, 11 dengan selisih yang sama ya, selisih yang sama. Maksudnya apa? Selisih dua antara bilangan yang berurutan sama ini. 5 selisih 5 dan 2 itu 3. Selisih 5 dan 8 adalah 3. Selisih 11 dan 8 adalah 3. Nah, ini maksudnya adalah dengan selisih antara bilangan berurutan sama. Kemudian kita disuruh menentukan berapa bilangan kelima ya, dan ke 100. Bilangan kelima dan ke 100. Nah, tentu kalau bilangan kelima ini sangat mudah ya, sangat mudah. Kalau bilangan kelima karena ini selisihnya 3 ya, selisihnya 3, maka setelah 11 ditambah 3 ya, 11 tambah 3. Jadi kalau 2 ini kita beri nama U1 ya, U1 itu adalah suku ke-1 ya, suku ke-1. Nah, maka suku kelima ya, suku kelima U5 itu kita bisa melanjutkan dari bilangan ini ditambah 3, ini ditambah 3, maka hasilnya U5 itu 14 ya, 14. Nah, tapi kalau kita ditanya gimana kalau U100 ya, U100 ya, tentu kita akan membutuhkan waktu yang lama kalau kita mendaftar satu persatu, tambah 3 sampai ke 100. Nah, bagaimana caranya agar kita lebih cepat mendapatkannya? Maka perhatikan ini, kita mencari pola ya, jadi mencari pola dari barisan bilangan ini. Nah, perhatikan ya, jadi perhatikan ini U2 tadi U1 ya, suku ke-1 itu adalah 2. Suku kedua kita beri nama U2 itu 5. Ini 5 ya. Suku ketiga adalah 8, kita beri nama U3 dan seterusnya. U4 adalah 11. Nah, kalau kita lihat kita bisa menuliskan ya, ini karena selisihnya atau bedanya 3 antar dua suku yang berurutan atau berdekatan, maka saya bisa menuliskan ini. Jadi 2 itu adalah 3 ya, 3 dikali 1 dikurangi 1 itu sama dengan 2. 5 itu 3 dikali 2 dikurangi 1. 6 kurangi 1 5. Kalau U3 3 kali 3 ya, dikurangi 1, 9 kurangi 1 8. 3 dikali 4 ya, 12 dikurangi 1 11. Nah, yang kalian perhatikan adalah ini. Kalau U1 di sini sama, di sini 1 ya. Ini kalau U2 di sini 2. U3 di sini 3. Kalau 4 di sini 4. Nah, bagaimana kalau U100? U100 bisa? U100 kalau U100 maka mana yang berubah?
Yang berubah adalah ini 3 dikali. Nah ini ya lihat, ini berarti 3 dikali 100 dikurangi 1. Maka ini jadi 300 dikurangi 1 sama dengan 299. Nah jadi kita tidak perlu mendaftar ya, tidak perlu mendaftar. Nah kalau ini dilanjutkan sampai suku keberapa saja, nah kita bisa menemukan rumusnya ya. Kalau ini dilanjutkan misalkan sampai suku ke n, nah kalau suku ke n maka mudah ya. Jadi ini kalau ini n, maka yang di sini 1, 2, 3, 4, 5 dan kalau 100 jadi 100, kalau n maka di sini jadi n. Nah ini kalau kita kalikan ya, 3 kali n itu ditulis 3n dikurangi 1, maka ini bisa menjadi rumus dari barisan di atas untuk mencari suku yang ditanya. Contoh lain misalkan ditanya U berapa, U20 ya, U20 itu berapa. Nah karena kita sudah punya rumus ini, maka ini bisa kita gunakan ya. Berarti 3 dikali 20 dikurangi 1, berarti 60 dikurangi 1 sama dengan 59. Nah mudah ya. Baik, biar semakin paham kita coba lagi soal berikutnya dengan pola yang sama. Jadi lihat soal ini 6, 10, 14, 18. Bagaimana? Berapa selisih antara dua bilangan yang berurutan? 6, 10, ini selisihnya 4, bedanya 4 ya. Ini bedanya 4, ini bedanya 4. Jadi masalah ini sama dengan nomor 1 tadi. Kalau pertanyaannya sama, berapa suku ke-5 dan suku ke-100? Tentu kalau suku ke-5 ini sangat mudah ya. Jadi suku ke-5 tanpa rumus bisa. Ini tinggal karena tambah 4 tambah 4, ini 18 tambah 4 ya, 18 tambah 4 sama dengan 22. Ini suku ke-5. Tapi kalau ke-100 nah sama. Kita coba sekarang mencari rumusnya dulu ya, sama dengan tadi. Lihat polanya. Jadi 6 ya. Suku yang pertama itu bisa kita tuliskan. Ini karena bedanya 4 ya, ada selisihnya 4. Di sini saya menggunakan 4 dikali 1 agar jadi 6 ditambah 2 ya. Suku kedua itu 4 kali 2 tambah 2, 10 ya, dan seterusnya 4 suku keempat itu 4 kali 4 tambah 2 sama dengan 18. Nah dari sini ingat yang dilihat ini, suku ke-1 1, suku kedua 2, suku ketiga 3, suku keempat ini 4. Maka kalau kita ditanya U100 atau suku ke-100 itu sama dengan cara yang tadi. Jadi 4 dikali 100 ditambah 2 ya, jadinya 402. Nah maka kalau kita ditanya suku KN, maka di sini 4 kali N tambah 2 atau 4N tambah 2. Ini rumus umum dari barisan bilangan di atas. Baik, sudah tambah paham ya. Nah sekarang kemarin ada contoh selisihnya itu tidak selalu positif ya, bisa negatif atau barisannya itu menurun. Nah sekarang kita lihat contoh berikutnya. Apakah baik, kita lihat contoh 3 ya, contoh 3. Di sini perhatikan ya, barisannya 18, 15, 12, 9
Nah, sekarang berapa selisih dari masing-masing bilangan yang berurutan atau berdekatannya? Jadi 8 ke 15 itu kan dikurangi 3, 15 ke ini dikurangi 3, 12, 12 dikurangi 9, 12 kurangi 3, 9 ya. Sehingga kalau kita ditanya U5, nah, suku yang kelima, bilangan atau bilangan kelima, maka ini sama dengan yang contoh yang sebelumnya. U5 itu bisa langsung diperoleh 9 dikurangi 3 sama dengan 6, sangat mudah. Tapi kalau U100 ya, apakah sama seperti tadi? Sama. Kita lihat ini saja ya, jadi saya tampilkan semuanya seperti tadi. U1 ya, U1 itu 18. Ini bilangan pertama atau suku pertama 18. 18 itu kalau saya tuliskan ya dengan selisihnya tadi, ini yang negatif 3, negatif 3 dikali 1 negatif 3, agar jadi 18 maka ditambah 21 sama negatif 3 dikali 2, ini U2, perhatikan ini lagi, jadi ini 2 ditambah 21 ya, jadi 21 dikurangi 6, 15. U3 ya, ini 3 ya, negatif 9 ditambah 21 atau 21 dikurangi 9, 12. U4 sama, ini 12 negatif ya, ditambah 21, 21 dikurangi 12, 9. Sehingga kalau mencari UN, nah tinggal mengganti di sini n-nya, ini n, negatif 3 dikali n ditambah 21, jadi negatif 3n tambah 21. Sehingga kalau kita sudah memiliki menemukan rumus UN yang seperti ini, maka kita bisa mencari U berapa saja ya, bisa mencari U berapa saja. U sebelum U100 misalkan suku ke berapa, 20 ya, 20. Nah, tinggal menggunakan rumus ini ya, menggunakan rumus ini, negatif 3 dikali 20 ditambah 21. Jadi ini hasilnya berapa? Negatif 60 ya, ditambah 21 sama dengan 39. Jangan lupa ini negatif. Kalau U100 ya, U100 berapa U100? U100 ya, kalau kita disuruh mencari U100 sama ini negatif 3 ya, dikali 100 ditambah 21. Nah, sehingga di sini negatif 300 ditambah 21 berapa? Ya, negatif 279. Bagaimana? Sangat mudah kan? Baik, untuk pertemuan kali ini, materi kali ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian bisa menangkap materi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.